Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Pemprov Jateng sesumbar siap hapus kemiskinan ekstrim pada 2024. Apakah kamu percaya janjinya? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahap pertama, di tahun 2021, di Jateng ada 5 kabupaten, Banyumas, Cilacap, Pemalang, Banjarnegara, dan Purbalingga yang jadi prioritas. Karena program ini berjalan baik, pada tahun 2022 dilakukan perluasan oleh pemerintah pusat menjadi 19 kabupaten kota. Ini menarik karena kita bisa keroyok bersama untuk segera menghapuskan kemiskinan ekstrim sesuai target pemerintah pusat. Kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun di Semarang pada Kamis 16 Juni. Wagub mengungkapkan sejumlah intervensi dilakukan guna menghapus kemiskinan ekstrim di Jateng dengan pembiayaan program dari APBD dan non-APBD. Pada 5 kabupaten yang menjadi pilot project, lanjut Wagub, sudah dilakukan penanganan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah yang layak huni, jamban, dan juga pemenuhan kebutuhan listrik. Terkait dengan hal tersebut, Pemprov Jateng terus menyinkronkan program pemerintah pusat dengan program yang telah berjalan di Jateng. Kami terus sinkronkan program-program dengan yang kita miliki, jadi apa yang sudah dimandatkan pusat langsung kita tindak lanjuti. Kita modifikasi agar pengentasan kemiskinan di Jateng bisa terakselerasi. Sinkronisasi program tersebut telah membuahkan hasil, sebab berdasarkan data BPS pada September 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat ada 11,25% dan menurun sebanyak 0,54% poin dibandingkan pada Maret 2021 yang mencatatkan 11,79%. Pada September tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 175.704 orang. Jadi, kita bergerak bersama untuk mencapai target-target ini. Wagub juga menambahkan pihaknya menggandeng swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaannya masing-masing, termasuk juga Basnas sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau APBD saja kemungkinan akan berat, maka kita juga gandeng swasta dengan CSR, dan ini juga sudah berjalan cukup baik kalau untuk di Jateng, tinggal ini dioptimalkan. Menurut Wagub, salah satu program pengentasan kemiskinan yang terus masif dilakukan adalah program 1 OPD 1 Desa Dampingan. Pemprov Jateng juga mengungkapkan, Gus Yassin, sapaan akrab Wagub, telah meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk mereplikasi program tersebut sehingga kemiskinan segera teratasi. Kita akan masifkan lagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kami harap ini dapat dimaksimalkan lagi. Pemerintah pusat juga menetapkan 212 kabupaten atau kota di 25 provinsi sebagai wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2022. Hal itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Sekretariat Negara nomor B sekian. Pada surat tersebut disebutkan bahwa wilayah yang dipilih merupakan proyek percontohan pemerintah pusat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pemilihan wilayah prioritas dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk berapa jumlah wilayah yang akan dilakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim di masing-masing provinsi. Seperti di wilayah Jawa Tengah, di tahun ini terdapat 19 kota dan kabupaten prioritas. Untuk wilayah Jawa Barat, terdapat 17 kabupaten kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten atau kota di Jawa Timur juga masuk wilayah prioritas. Kemiskinan Jawa Tengah tak bisa terelakkan. Capres Bhinneka dan juga pemilu 110 triliun rupiah. Orang Eropa dulu menyebut Jawa sebagai Java Dios, dari kata Java atau jauh yang berarti jarak yang melampaui. Raffles di dalam History of Java menyebut nama lain Pulau Jawa sebagai Nusa Kendang, Nusa Hara-Hara, atau Jawa Wood, yang berasal dari pendatang pertama India yang menemukan biji-bijian baru di tanah Jawa. Pulau Jawa abad 19 menjadi titik perdagangan terpenting dunia. Tanaman-tanaman komoditas ekspornya yang dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda melalui tanam paksa di tahun 1830 sampai tahun 1870 membuat rakyat biasa dan petani miskin.
Sejarawan Robert Van Niel di buku Sistem Tanam Paksa di Jawa menyebut, 70% petani Jawa kala itu dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kolonial. Para petani dipaksa menyerahkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor dengan mengabaikan sawah dan kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka harus memikul beban memenuhi target ekspor yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Kekalahan dalam Perang Jawa tahun 1825-1830 membuat defisit kas Belanda, ditambah ongkos untuk membiayai perang melawan Belgia yang tidak sedikit jumlahnya. Itulah sebabnya Van den Bosch didatangkan. Perwira yang kekejamannya bukan di medan pertempuran ini merupakan konseptor tanam paksa. Ia menjadikan para bupati dan kepala daerah dari kalangan Bumiputra sebagai suksesor. Untuk wilayah yang mampu memenuhi target tanam paksa, para bupati dan kepala daerahnya diberikan hadiah dan kenaikan pangkat, serta birthright, yaitu semacam hak lahir untuk keturunan mereka buat meneruskan jabatan bupati atau kepala daerah secara turun-menurun. Dalam konteks sekarang, para bupati dan kepala daerah tersebut menjadi semacam peliharaan oligarki, sekaligus suksesor kepentingan bisnis oligarki yang bertindak merangkap cukong pada saat pilpres. Bagaimana praktek tanam paksa di Jawa Tengah saat itu? Secara umum, kerugian yang dialami rakyat di Pulau Jawa akibat tanam paksa berujung pada masifnya penderitaan dan kemiskinan yang terjadi secara merata. Beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Demak dan juga Gerobokan pada tahun 1848, 1849, dan 1850 misalnya, dilanda paceklik dan juga bencana kelaparan yang cukup panjang. Dalam waktu 2 tahun, jumlah penduduk di wilayah itu dilaporkan berkurang drastis akibat kematian karena kelaparan. Kekacauan sosial akibat tanam paksa juga terjadi di Rembang, Kedung, Banyumas, dan beberapa daerah sekitarnya. Sekarang pun rupanya terjadi paralelisme historis di bawah Gubernur Ganjar Pranowo yang kini semakin sibuk melakukan pencitraan lantaran kepingin jadi presiden. Jumlah daerah kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Tengah bertambah drastis dari 5 daerah kemiskinan ekstrim menjadi 19 daerah kemiskinan ekstrim. Ganjar yang banyak disebut oleh masyarakat sebagai capres boneka oligarki dianggap tidak mengurus rakyat daerahnya sendiri. Sikapnya terhadap kasus tanah Desa Wadas yang banyak dicemooh publik telah memperjelas tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat Jawa Tengah. Belum lama ini di Sragen, Jawa Tengah terbetik pula berita dalam sehari terjadi 3 kali peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh warga di wilayah tersebut.